Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para bapak, ibu-ibu, jamaah subuh keliling, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Istiqomah Bapak Haji Liburan. Yang kami hormati pemangku wilayah RT 04 Bapak Agus Sulistyo. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Haji Heri Hasanwati. Yang kami hormati saudara saja Bang Mushola, Ketua DKM Mushola Anur, Bapak Kiai Haji Ahmad Syahuri. Alhamdulillah beliau datang bersama jemaahnya. Monggo Pak, di dalam Pak. Monggo Pak, Bapak. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Subuh Keliling Bapak Suparman. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ustaz Haji Adam Mulyadi MA ya, alhamdulillah dia sudah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Haji Gresik Mulyawan selaku Ketua RW 05. Alhamdulillah beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati tamu kehormatan dari jauh sana seberang, alhamdulillah Bapak Pantano Anwar. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Kita undang khusus sekali bawa peratakan tenda. Kita undang khusus sekali bawa tenda sana. Ketua DKM Al-Furqan, alhamdulillah belum kelihatan, lagi ke Malang. Alhamdulillah diganti dengan Bapak Ketua RT-nya Pak ya. Alhamdulillah ya, sesepuh dan kemudian Bapak Ketua DKM Imam Mushola Al-Barokah belum datang juga. Menurut Ustaz, alhamdulillah diwakili dengan jamaahnya. Alhamdulillah. Monggo Pak, selamat datang di Mushola Istiqomah. Pertama-tama mari kita panjatkan dan menghormat Bapak semua dari ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan dibagi subuh ini yang cerah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju mushola Al-Istiqomah dalam rangka kegiatan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah dengan tausiah dan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Semoga semua itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Rasulullah alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat bersama
para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Rangkaian acara pada hari ini, alhamdulillah, insyaallah untuk tausiah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Haji Adam Mulyadi MA. Alhamdulillah semoga dia di tengah kita dan nanti akan lanjutkan dengan kita hari ini doa oleh Bapak Ustaz Syahuri. Dan untuk mengawali di usaha istiqomah ini, insya Allah dari pengurus sholat subuh berjamaah menghimbau menyediakan sedekah terbaiknya, insya Allah dia akan dikelilingi dengan menggunakan goodie bag ya atau sajadah keliling, insya Allah dalam rangka untuk menopang kegiatan subuh bersama ini. Semoga menjadi istiqomah berlanjut hingga akhir hayat, nanti terlanjutkan lagi dan semoga menjadi berkah kita semuanya. Selamat datang Bapak Ustaz Wawan dari Blok D dan jamaahnya. Alhamdulillah sudah kumpul semua ini dari masing-masing mushola. Untuk itu tanpa panjang kalam dari saya selaku pembicara kepada beliau Bapak Haji Adam Mulyadi MA, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Istiqomah Bapak Haji Ridwan beserta jajaran pengurusnya dan jemaahnya. Yang kami hormati pemangku RT 04 Bapak Agus Sulistyo beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak RW 05 Komplek Bukit Sawangan Indah beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Iman beserta pengurus dan jajarannya beserta jemaahnya. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Barokah beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola An-Nur beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Furqan beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola An-Nur beserta pengurus dan jajarannya. Mushola mana yang belum disebut? Yang kami hormati Ketua dan jemaah Mushola Al-Hidayah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW Komplek Bukit Sawangan Indah periode, kalau tidak salah, ketiga, Bapak Mantanu Anwar SH hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua RW juga di komplek ini, tapi periode yang ketiga atau keempat dulu. Setelah Pak Jenal, Pak Joko, terus berarti periode yang keberapa itu?
Nah sekarang PR-nya Pak Haji Gesit, nah, Mulyawan bersama kita di sini. Jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir bersama kita dan warga sekitar RT 04 yang ada di sekitar ini. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah bagi sesama kita. Ini pengalaman terus terang aja, pengalaman hidup. Karena kita, termasuk saya, sudah usianya di atas 63, menjalani terus menuju 70 ya. Memang masih beberapa tahun lagi masih. Tapi ini pengalaman hidup hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang diciptakan hidup di dunia ini. Insya Allah tema pada pagi hari ini adalah 3 cara Allah menguji hamba-hambanya manusia di dunia. Ada 3 cara. Dan kita semua sudah mengalami, karena ujian itu akan datang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya sampai sebelum kita meninggalkan dunia ini. Allah menguji kita itu bukan karena sebab apa ini, justru karena sayang, karena baik Allah itu. Iya. Karena ini ujian-ujian banyak, yang terberat ada 3. Terus terang aja bagi semua. Kalau pria adalah harta, tahta, dan wanita, itu yang paling beratnya. Yang tidak berat banyak. Yang wanita, harta, tahta, laki-laki. Betul? Betul, lawan jenisnya. Hati-hati, termasuk saya. Ya, ini berat aja. Yang paling berat. Kalau yang di bawah itu banyak, semua itu banyak. Kemudian Allah apa saja itu caranya? Bagaimana cara? Sebenarnya di dunia ini kita harus pahami dulu, dunia mungkin. Dunia itu adalah serba mungkin terjadi. Hari ini kita begini, besok kita tidak tahu apakah kita masih bisa berkumpul bersama lagi. Berapa lama lagi kita berkumpul? Seminggu kah? Sebulan kah? Setahun kah? Atau berapa lama lagi? Saudara-saudara kita sudah mendorong kita berangkat satu persatu. Semoga kita juga menyusul husnul khatimah. Amin. Kemudian karena dunia itu serba mungkin, maka kita harus waspada. Karena ada dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat kita. Jadi ladang itu gambarannya bisa berladang jagung, gambarannya, istilah contohnya sawah, kelapa sawit, ya berladang juga kan kelapa sawit itu kita di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, ya. Ada karet atau apalah buah-buahnya yang lainnya. Itu ladang, bukan hanya sawah, ladang, perkebunan dan sebagainya. Bogor, Cianjur, Sukabumi, pegunungan itu, pegunungan Merapi di bukit tinggi itu angkat tangan, subur daerahnya. Gorontalo, subur daerahnya. Papua, subur daerahnya. Oh Bapak bilang begitu? Iya, memang subur di sana. Masih banyak lahan. Sulawesi, Kalimantan, subur. Nah kita juga kembali, sebelum kita masuk mengetahui cara Allah menguji kita, ini yang dunia gambar dunia majroatul akhirah. Hati-hati, kita harus bisa memanennya di dunia ini.
Jangan kita berladang tetapi tidak memanen. Kita berladang kelapa sawit, harus kita berpanen kelapa sawit. Kalau tidak, rugi kita, capek doang. Habis umur, habis tenaga, habis pikiran, habis lewat, tidak ada panen. Ingat, kelapa sawit panen, padi panen, jagung panen, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, ya Ibu ya, mungkin dengar di rumah sekitar ini. Ya ada, alhamdulillah. Kemudian kita juga gambarkan dulu bahwa al-malu wal-ban, harta dan anak-anak turunan kita, generasi kita, itu hanya perhiasan. Hati-hati. Baik yang punya anak, maaf, ada mungkin 12, zaman dulu ada, zaman kita kecil. Ada yang 9, 8, ada zaman kita kecil. Wong saya juga bersaudara, 6 bersaudara. Iya. Dan mungkin banyak. Ada yang hanya dikasih anak sepasang, pria wanita. Dan ada juga yang diberi anak hanya 1 semata wayang. Saya nggak sebut orang lain. Saya, alhamdulillah, masih diberi 1 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki, binnya kuat balik. Bin. Maksudnya bukan badan intelijen negara, bukan. Bin itu nasab turunannya. Ini anaknya siapa, terus ke atasnya siapa, dan seterusnya. Bersyukurlah yang diberi anak banyak, karena itu adalah perhiasan dunia. Tetapi di balik itu juga itu ujian. Keluarga itu ujian, Bapak. Hadirin, keluarga, anak, istri, semua ujian. Jadi kita dunia ini memang penuh dengan ada istilah itu panggung sandiwara, Bapak Ibu, hati-hati. Sandiwara itu bukan beneran, tidak abadi, tidak selamanya, fana. Tuh istri kita akan meninggalkan kita. Kalau nggak duluan, ya kita yang meninggalkan duluan. Jangan tidak ingat itu. Anak kita juga kalau nggak kita duluan, anak-anak yang tinggalkan duluan. Buktinya sekarang aja anak sudah bisa, kita tinggal balik modal, Pak. Kalau anak sudah mandiri, bisa berumah tangga, bapak ibunya tinggal berdua, balik modal lagi. Jadi nggak bagi. Baik, kita untuk menikah. Bagaimana Allah menguji caranya terhadap hamba-hambanya? Yang pertama, ada 3, adalah Allah selalu melimpahkan rahmat, barokah, ridho, beri terus limpah. Hambanya berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, diberi jodoh yang sakinah mawaddah warahmah, diberi. Ya Allah berikan kami keturunan, diberi walaupun 1 misalnya. Ya Allah berikan anak-anak kami sukses sekolahnya, diterima di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, diterima. Ya Allah berikan anak-anak kami bisa mandiri, bekerja, mapan, halal, berkah dengan ridho-Mu, diberi doa itu, dikabulkan maksudnya. Ya Allah minta apa-apa semua itu Allah beri. Nah, hati-hati tuh kalau udah dicoba limpah-limpah begitu. Harus ingat, kita tuh sebenarnya lagi diuji dengan cara pertama. Dibukakan limpahan rahmat, barokah semua pada kita. Hati-hati, hati-hati. Kita sebenarnya lagi diuji. Di mana letak ujinya? Kita masih ingat enggak bahwa yang kita terima nikmat-nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari karir kita, bukan dari jabatan kita, bukan dari pangkat kita,
bukan dari ilmu kita, bukan, tetapi Allah yang berikan, curahkan. Hati-hati, hati-hati, bukan karena sebab kita, Allah sebagai sentral. Nah, itu hati-hati. Itu cara yang pertama. Ada nanti solusinya kami berikan supaya kita tidak dilaknat Allah, tidak lupa dengan nikmat Allah, limpahan rahmat barokah dari Allah. Kita harus selalu bersyukur. Bersyukur. Rezeki dapat banyak, alhamdulillah. Rezeki dapat sedang, alhamdulillah. Rezeki dapat sedikit, alhamdulillah. Bagaimana bersyukurnya? Ya kewajibannya sebulan, bukan akan kita semua itu. Zakat, infak, sedekah. Zakat yang wajib, infak, sunnah, sama sedekah itu. Ada kenceling muter, kencelang muter di musola kalau subuh itu isi sedekah. Mau di Masjid Al-Iman, mau di Masjid An-Nur, Masjid Al-Barokah, mana aja di situ. Lewat di depan kita jangan diemin baik. Loh, itu harta ikhlas, tidak perlu tutupin. Tangan kanan kita beri, tangan kiri nggak boleh lihat. Maksudnya bukan begitu. Ya nggak usah orang tahu lah, masukin aja udah. Itu insya Allah kalau zakatnya diberikan, infak sedekah, langgeng, Allah yang akan menjaga, memberi. Terus mengalir bagaikan air di sungai ini. Sungai apa? Angke ini ngalir terus, bahkan luber, dapat rezekinya banyak tuh, limpah, banjir. Nah itu namanya bersakuyuk rezeki. Ya itulah, makanya hati-hati tentang cara Allah menguji. Yang kedua, Allah menguji hamba-hambanya kita ini manusia adalah Allah beri, mengabulkan doa-doa, tetapi tidak langsung, ditunda. Mintanya sudah setahun yang lalu, baru dikabul sekarang. Mintanya 6 bulan yang lalu, baru dikabul sekarang. Mintanya 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, baru dikabul sekarang. Ditunda. Ada yang mintanya sebulan yang lalu, baru dikabul sekarang doanya. Ini ditunda, tidak langsung. Hadirin jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering ngalamin sebenarnya begini. Yang pertama sudah, yang kedua juga kita sering alami sampai 6 bulan doa terus, alhamdulillah. Habis gelap terbitlah terang. Fa inna ma'al usri yusron, dikabul setelah kita fokus. Nah umumnya hadirin, ini yang kedua nih, apabila dihadapkan dengan ujian yang seperti ini, cara Allah menguji hamba-hambanya, kita harus tetap sesuai dengan seperti nama musola ini, apa namanya? Istiqomah. Istiqomah, al-istiqomah, teguh pendirian. Bukan berarti diam, bukan berarti statis, bukan berarti stuck, berhenti, tidak. Kita harus sabar. Sabar itu artinya dinamis. Sabar artinya kita berbuat, bergerak terus, berdoa terus, berikhtiar, berusaha terus. Itu sabar. Dibarengi dengan doa terus, ikhtiar terus, sabar apa? Usaha terus. Ya kita juga sabar terus, ikhlas terus, ridho terus, jangan putus, jangan ngeluh, jangan patah semangat, jangan putus asa, terus, dan dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah. Jangan digoyang begitu, ditunda-tunda kita goyang, wah Allah nggak kasih nih. Jangan.
wah orang Allah nggak sayang nih, udah minta berbulan-bulan kok nggak diberi. Jangan, tetap tawakal Allah. Karena kalau kita tawakal kepada Allah, ya Allahnya akan memperhatikan. Wah ini benar-benar ahad mintanya hanya satu pada Allah. Ini ujian yang kedua, menunda, tapi diberi. Ya dengan syarat tadi kita terus istiqomah, sabar, kemudian ikhlas, ridho, tawakal. Insya Allah diberi. Insya Allah kita ketemu bersama lagi. Insya Allah kita bersama dalam ridho Allah. Terus kita minta. Insya Allah kita selalu ibadahnya meningkat. Insya Allah kalau kita minta terus. Insya Allah kita sujudnya semakin lama. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau sujud di akhir sholat rakaat terakhir, tolong jangan buru-buru. Ditambah udah tua kita, banyak-banyak minta. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, mohon kita, hajat kita apa? Ya Allah, berikanlah dalam hidup kami apa maunya. Kita dirahmati, diberkahi, diridhoi, dan husnul khotimah. Terus minta terus, Allah akan beri. Bapak Ibu yang saya hormati, husnul khotimah itu banyak. Kejadiannya kalau mengenai akhir dari perbuatan seseorang, intinya dia sedang berbuat baik, mungkin sujud terus akhirnya dipanggil, mungkin dia sedang mengaji, mungkin sedang ibadah dan sebagainya. Waktunya adalah biasanya di hari Jumat. Almarhumah yang berangkat meninggalkan kita di hari Jumat, itulah husnul khatimah. Nggak usah dibilang, itu waktunya membaca. Kapan Jumat itu? Hari Kamis maghrib. Hari Kamis maghrib itu sudah masuk Jumat, malam Jumat. Sampai dengan hari Jumat, sampai besok Jumat maghrib malam Sabtu. Jadi maghrib hitungannya karena itu kalender Islam. Dihitung Jumat adalah Kamis maghrib itu udah Jumat sampai besok Jumat sore. Siapa yang meninggal pada waktu itu, malamkah, pagikah, siapkah? Yaitu hari Jumat. Bersyukurlah beliau selamat. Alhamdulillah, saya senang dengarnya juga melihatnya. Makanya kita berdoa, contoh yang baik-baik. Terus lanjut yang ketiga. Jadi kedua, Allah berikan cara dengan menunda, dan kalau pengen kita diberi, kita harus sabar, kunci di sana. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kan kita hitung waktu aja, sudah 10 menit jalan ini. Ya, kita main waktu ya, karena kita ditunggu yang lain nanti kegiatan apa nggak tahu. Satu lagi yang terakhir, yang ketiga adalah Allah tidak mengabulkan permohonan hambanya atau manusia, tidak, tetapi diberinya bentuk lain. Diberi tapi di bentuknya lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya kita sering kejadian kita minta tidak diberi, tetapi diberi bentuk lain. Ya, ini kalau menurut kita manusia agak aneh, diberi tapi kok misalnya minta tapi diberi bentuk lain. Jujur Bapak Ibu, kalau ingat saya tuh dulu pernah permintaan saya sebenarnya, maaf ya Pak, setelah tamat sekolah, ya benar pengennya udah benar di madrasah Pak Ahmad, ya pesantren gitu kan, karena target saya adalah Departemen Agama. Saya incar itu terus terang aja. Bapak-bapak yang masuk Departemen Agama, bersyukurlah, berbahagia.
Ya sampai kelakon gitu maksudnya. Saya nggak kelakon Bapak Ibu. Udah kuliah bener di The State Institute for Islamic Studies IAIN Jakarta. The State Institute for Islamic Studies. Dan sekarang UIN. Benar tamat. Ini tamat lulus. Tes di tempat lulus Bapak Ibu, lulus tes di tempat. Tapi dari zaman penjajahan, orde lama, orde baru sampai sekarang reformasi dan ke depan mungkin di Indonesia nih korek, bukan korek, korup. Wali biro sampean memang lulus, tapi kalau pengen skep turun sini 1.500.000 tahun 87-an zaman dulu sudah 1.500.000. Saya diminta, saya nggak punya duit. Masa saya harus jual harta saya, warisan saya, entar dulu buktinya diterima. Akhirnya ya itu Bapak Ibu, saya nggak masuk terbang. Ya Allah bukakan jalan lain. Lebih baik pasang badan, dipukulin, mau dihantumin, diinjak. Zaman waktu itu masih ABRI, tentara darat lalu udara polisi, itu pasang badan aja. Karena saya dari basicnya agama, kebetulan dibutuhin. Teman saya itu 4 benar, 1 masuk darat, Asep Subadri, 1 masuk laut, batu bara, 1 masuk udara, si Imam, 1 masuk daftar kepolisian, si Adang ini. 4 ini nggak punya modal. Modalnya siap dikamplang, tembangin, tendangin, bentak-bentak, dihabisin nggak apa-apa. Zaman dulu, zaman ABRI masih. Gila memang. Darat sama polisi digabung. Belum bisa, TNI Polri belum bisa. Habis nih nyonyol, bekasnya ada nih sini. Ini nih. Maaf. Nah, Allah mungkin berikan jalan itu. Mintanya saya ke depan. Enak duduk manis, nggak perlu dihantam-hantam gitu. Benar Pak Bu? Iya. Ya ini kan cerita pengalaman. Jadi kalau Allah memberikan yang lain, itu menurut Allah terbaik, lebih baik daripada saya mungkin masuk ke korupsi, masuk ke depan ikut gerbongnya, maaf ya. Menteri Agama zaman waktu itu antara lain yang korupsi 3. 1, Agil Sirot, Agil Munawar, betul? Agil Sirot enggak ya? Enggak. Agil Munawar, sorry, senior kita itu Agil Sirot. Agil Munawar betul kan dulu zaman Ibu Mega. Ini kebicara padanya ini zaman korupsi lagi berantas ini. 2, Menteri Agama yang terkait itu kalau saya ke sana pasti ditarik tuh gerbongnya SDA. Orang SDA tingkat terakhir saya tingkat pertama kenal kok. Pasti ditarik korupsi. Satu gerbong itu banyak. Yang terakhir ya ini kemarin perbanyakan kuota haji plus itu dimainkan apa ya ucapkan itu dia Yahudi tingkat polanya Yahudi itu sama aja kita mah belak-belakan aja. Maaf saya model begitu karena saya juga nggak kelakon masuk tepak masalahnya. Dendam bukan kita dendam, kita buka habis tuh begitu. Tapi sebenarnya bukan depan aja loh Pak Bu, Depkes, Bitnas, dalam negeri, luar negeri semua dari zaman penjajahannya dicipta begitu. Sini asal ada yang narik dari dalam sampai Depsos juga begitu. Sini maaf Bapak Ibu, kita lihat pasukan kuning nyapu di jalan. Kita pernah tanya, kok bisa sih gimana caranya? Ada yang narik Pak dari dalam. Oh, pantesan. Ada lagi kita tanya, security, maaf ya, atau apa siapa? Satpol PP. Ada, gimana caranya? Ada yang narik Pak dari dalam. Oh begitu. Ada lagi, maaf ya, di pom bensin dimanapun sekarang bahkan bukan bapak-bapak dengan pria yang mecorin masukin bensin itu siapa? Wanita. Inilah emansipasi wanitanya berlebihan. Jadi yang pria pada nganggur.
bensin wanita, pasukan kuning nyapu wanita, security wanita, satpol pp juga banyak wanitanya itu. Kemana laki-lakinya? Memang demikian Bapak Ibu. Jadi zaman Nabi aja sudah 1:4, makanya disuruh masna wa sulasa wa ruba baru bernikah itu kan. Bisa 1:4. Lah sekarang saya juga kuat di Indonesia ini sudah 1:10. 10 teller di bank-bank itu di BRI, BNI apa mandiri, bagian teller di depan tuh anak-anak perempuan. Dulu mah laki-laki semua. Kemana? Nah ini. Hati-hati ya. Pokoknya zaman ini zaman terakhir, zaman akhir maksudnya kan. Jadi kalau kita doa tidak dikabul, udah jangan kita bingung. Ikhlaskan. Karena Allah akan memberikan yang lebih baik. Memberikan yang lebih baik. Yakin itu, harus tawakal kepada Allah. Saya bukan berarti hanya sebatas membagi pengalaman, bukan. Memang ajaran Al-Qurannya begitu. Kalau kita dilimpahin rezeki harus bersyukur. Kalau kita harus ditunda-tunda harus bersabar. Dan kalau kita tadi terakhir, kalau diberinya lain, kita harus ikhlas karena itu akan lebih baik. Nah, karena sudah ditentukan dari sana, Pak, Bu, semua. Masalah ikhlas kenapa? Ini nggak surat Al-A'la itu berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim, kan sudah hafal semua. Sabihisma Rabbikal A'la. Sebut, sucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Alladzi khalaqa fasawa. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Allah sudah menciptakan dan menyempurnakan kita. Bagian ayat ketiganya berbunyi inilah takdir. Waladzi qadara fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan tentang ketentuan kita, takdir kita dari Lauh Mahfuz. Pemandangan profesi bidangnya jadi sarjana hukum. Di sini ada dokter ya? Ada di lingkungan ini ada dokter kali ya? Ada dokter. Ya kan? Ada yang lingkungan lain bidangnya apa? Sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana bidang lainnya. Itu sudah dari sononya. Jadi nggak usah kita loh kok orang bu kembar aja beda Pak. Taseto itu jadi psikolog, dokter, sementaranya jadi dokter. Tamatan Unair, dua-duanya. Satu Unair, satu Jakarta. UI. Kembar. Kakak berarti juga nggak sama, begitu. Jadi yang ketiga ini kita harus ikhlas saja. Ya kita kan hanya panggung sandiwara, kita pemain apa nih caturnya nih, udah ikhlas saja. Bukan berarti kita juga diam. Samina wa ata'na atau nerimo ing pandum bahasa Jawa, tidak. Tetapi kita harus berbuat dinamis, tetap terus berusaha. Ya, demikian karena singkat saja, gak usah lama. Mohon kurang lebihnya dimaklum. Belanja yang banyak-banyak di pasar atau di swalayan tentang syukur, sabar, dan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian bersalah dari Pak Ustadz. Semoga kita dapat nanti di depan kehadiran kita. Selanjutnya kita buka pertanyaan ya. Ini ada pesanannya, buka pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Mungkin dari jamaah ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo kami persilakan. Kalau tidak ada berarti cukup. Boleh. Kalau tidak berdoa, meneteskan air mata, aku dijawab. Alhamdulillah, itu yang ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertanyaan yang baik sekali.
Pak, kalau kita berdoa sampai berkaca-kaca saja, apalagi menetes air mata, apakah itu diijabah? Itulah salah satu tanda diijabahnya doa. Itu. Kalau kita, ya tadi yang ditunda itu, pertama doa kadang-kadang masih belum fokus ya. Terus tiap malam, terus pada bulan berapa kita fokus, benar itu akhirnya kaca-kaca mata kita netes, hanya tawakal ala Allah, ya Allah, sampai nggak bisa ngomong ya Allah di hati. Itu tandanya doa, tanda doa diijabah. Amin. Ya, silakan yang lain. Yang kedua, silakan kita ada pertanyaan. Tidak ada untuk. Ya, silakan. Oh, ada, silakan Pak Asyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya mau tanya masalah doa itu, apakah setiap doa itu dikabulkan di dunia atau enggak? Ya. Seandainya tidak dikabulkan di dunia itu, apakah ada di akhirat dikabulkan enggak? Iya, baik. Ini pertanyaannya bagus, Bapak-bapak. Apakah doa yang belum dikabulkan yang termasuk di poin 3 itu, kan ada bentuk lain, ada yang tidak dikabulkan. Poin 3 ya. Itu apakah kalau di dunia belum dikabulkan, ditunda, nantinya diberikannya di akhirat? Betul, 100. Bapak, Ibu yang kami hormati, pertanyaan ini benar. Allah akan memberikan mengabulkan doa seseorang hambanya, mengabulkan. Ada doa yang diberikan nanti tidak di dunia. Antara lain, jujur aja, kita laki-laki ya, ibu-ibu juga nggak apa-apa. Orang laki itu berdasarkan apa ya, ciptaan Allah, sudah fitrahnya, terus terang jujur ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai laki-laki akhir zaman nanti, kalau dijor nanti diumbar kayak dilos, istrinya tidak satu. Bohong kalau gua cukup satu aja. Bohong. Kalau dijor keinginannya, akal, jiwanya, rohaninya, jasadnya pasti lebih dari satu. Dia nggak usah jauh-jauh, itu Nabi Adam terus turun sampai Nabi Ibrahim berapa tuh? Walaupun sudah punya istri Sarah, ibu Sarah yang punya turunan Nabi siapa? Bisa, tapi kan punya juga istri namanya Siti Hajar, turunan Nabi Ismail. Alhamdulillah menurunkan Nabi Muhammad, menurunkan kita umat Islam. Ya, dan itu udah dari fitrah sana. Nah, kalau kita di dunia ini karena peraturan zaman Orde Baru itu tahun berapa? Oh, paling dulu. Jadi zaman Orde Baru dilarang nikah lebih dari satu. NI Polri, pegawai negeri. Betul, akhirnya kejadian. Kami Orde Baru dulu nggak boleh. Nggak tahu ya orang informasi sekarang nggak tahu ya. Saya dari era Soekarno Pak. Oh iya, udah lama juga ini. Lama. Ya. Baik, jadi itu benar Pak pertanyaan itu kembali ya. Benar, itu contohnya itu akan diberi. Bidadari 40, jangan tanggung-tanggung Pak. Kenapa dikasih Pak? Insya Allah tidak gempor Pak. Tidak kekuatan kitanya. Tidak gempor kita. Insya Allah diberikan. Iya, insya Allah. Kullu muslimin dakhalal jannah. Amin. Semua umat Islam kata Nabi Muhammad SAW masuk surga semua. Digiring terakhirnya Nabi Muhammad. Ayo masuk. Semua Nabi juga giring. Yang paling banyak umat Islam, nomor 2 Yahudi, nomor 2 Yahudi, nomor 3 Nasrani. Umatnya yang masuk surga nanti. Alhamdulillah kita masuk ke golongan-golongan umat Islam.
syafaatnya lagi, Allahnya lagi. Yang penting iman, takwa sama amal solehnya banyak terus sampai tua, sampai husnul khotimah. Belum banyak nih, kita belum banyak, belum penuh kantongnya, belum ada nih bekalnya. Dibanyakin, tinggal sisa-sisa umur. Apalagi sudah lewat 63, hati-hati. Kalau ditarget, maaf, umurnya sekarang misalnya 66 bisa ya. Ditarget 66 pas berakhir. Sekarang sudah menjalani 65 tahun, 11 bulan, 29 hari. Jadi tinggal berapa hari lagi? Nah ini bukan masalah main-main, ini umur, masalah semua jalan nih. Hati-hati, kita semua ini jangan enggak yang muda, tua, muda sama. Makanya itu yang kita nggak tahu. Dirahasiakan, kan kiamat sugro itu namanya. Meninggalnya seseorang kita ini kiamat sugro, nggak diberitahu. Kita tidak tahu. Maaf sedikit, saya jelaskan sedikit aja. Ada sahabat saya Nasrani Protestan, namanya Dasius. Dia meninggal mati suri. Pulang kerja, menurut dia tidur, tapi semua lingkungan keluarga udah disangkanya mati. Lama itu sudah dibaca-baca doa kan, Nasrani kan, baca-baca doa semua. Nah, terus bangun. Pas bangun, ditanya, kamu apa yang kamu alami? Tadi ada orang duluan jemput saya, baju putih, jubah. Saya diajak mau nyebrang perbatasan, kalau dulu ada jembatan di belakang itu. Mau nyebrang ke sana, di stop. Siapa ini? Ini sebenarnya. Oh, belum waktunya. Ini waktunya nanti. Disebut hari, tanggal, bulan, sampai jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Waktu itu saya ingat, waktu belum bangun. Pulang kan? Begitu pulang, ya ditanya, jadi kapan kamu? Ditanya apa? Itu kapan? Diberitahunya kapan tadi? Lupa. Ada lagi satu lagi sahabat saya, Islam. Mungkin di antara yang ada ini, selain saya ada yang pernah kenal orang. Dia pulang, maaf orang Palembang Kemanten loh. Sahabat kita ini dulu pernah di sini. Pulang SMA, mati suri. Seperti tadi ada yang ngajak, ini Islam. Tadi Protestan. Mau nyebrang di jembatan itu, stop. Siapa ini? Ini. Oh, belum waktunya. Terus kapan waktunya? Disebut si yang tersebut ini. Ingat waktu itu udah dibangunkan itu, bangun dari surinya. Terus kamu kapan? Blank, datang. Itulah buktinya dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan, udah kita sujud terus. Udah, yang ngaji terus. Habiskan harta semua, sedekahkan. Jangan tinggalkan kecuali cukup untuk hidupnya. Orang di dalam kubur aja kalau diizinkan minta izin kembali ke dunia untuk menyampaikan ngomong hartanya supaya dibagikan. Bukan iman aja, iman gak cukup, amal solehnya. Iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, disering. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Kalau iman kurang. Kalau perlu setiap hari berapa pun punya, diem aja, nggak usah tahu yang lain. Diem aja, mau di mana. Usah banyak, tapi terus ngalir terus. Itu demikian dari kami sebagai tambahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaranya dan semoga kita dapat meresapi dan menjalankan di kehidupan kita sehari. Untuk selanjutnya doa dari Bapak Ustaz Bapak Syaruli. Mara dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين بالهام الملائكة المقربين اجعلهم علينا مخلصين دعاء متك يا مرحب وقد تقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله